Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldadi, bertugas mengajar di MTS Pondok Pesantren Nuruddin, Desa Sungai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 Program Studi Fikih di IAIN Palangkaraya pada tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 254 267 30210. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan membuat video praktek pembelajaran di kelas 8 MTS Pondok Pesantren Nuruddin, mata pelajaran fikih dengan materi ketentuan makanan dan minuman halal. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Yang pentingnya hari ini kita kembali belajar fikih. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Absen dulu. Ngajar mana aja ini? Ngajar? Nggak ada ya? Mana ada kabarnya? Enggak ya? Nah, apa nih? Patan? Mana patan? Ada sakit. Oh, sakit. Baik. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk musisinya semuanya untuk berdiri. Indonesia
pengertian halal. Kira-kira ada yang tahu apa itu pengertian halal? Ya. Pengertian halal itu artinya perkara yang diizinkan atau diperbolehkan dalam syariat Islam untuk dikonsumsi. Untuk dikonsumsi dan Digunakan. Oke. Ya, betul ya. Jadi ketentuan halal. Nah, ketentuan halal itu pengertiannya makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dimakan dan diminum dan digunakan menurut syariat Islam. Nah, ini apa yang digunakan Ustaz? Baju misalnya, pakaian, ya macam-macam lah yang bisa digunakan, kendaraan, rumah, tapi harus dengan mendapatkannya dengan cara halal. Ini nanti kita masuk poin-poin. Nah, di sini ada dua pembagian memenuhi dua syarat. Ya, memenuhi dua syarat. Yang pertama, ini halal, artinya boleh diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, toib. Apa itu toib? Baik. Toib itu bahasa Arab, bukan bang toib yang gak kamu tua kan? Bukan bang toib, tapi toib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Contoh baca seperti apa? Ini dia. Coba begini. Wah, sehat juga. Ya. Jadi pengertian makanan halal sebenarnya ya. Jadi yang diperbolehkan makan, minum dan digunakan menurut syariat Islam. Kemudian ada dua syaratnya. Tadi kemudian bergizi, baik, mengandung nutrisi. Oke. Selanjutnya, nah, ciri-ciri kriteria, ciri-ciri, ciri-ciri. Sebelum kita jelasin, kira-kira siapa nih yang saya jelasin tentang ciri-ciri makanan halal? Ayo, siapa? Kira-kira? Nih, mau jelasin ya, silakan. Apa ciri-cirinya? Makanan halal tidak mengandung mudarat. Tidak mengandung mudarat ke tubuh ya. Yang kedua, Tidak menjijikkan dan tidak kotor. tidak menjijikan dan tidak kotor. Yang ketiga, Sendiri dengan menyebut nama Allah. Ada lagi? Bergizi, mengandung dan bergizi. Ya. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangannya. Jadi yang pertama tadi tidak mengandung mudarat. Nah, tidak mengandung mudarat ketika dimakan atau dikonsumsi ya. Nah, jadi kita cek tuh. Nah, di sini kriteria yang lebih utama itu ada 3 ya. Tadi ciri-cirinya juga sama. Yang pertama, halal dari segi wujudnya, zatnya, makan itu sendiri ya, yaitu tidak termasuk makanan yang haram. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya, halal dalam prosesnya, dari segi mendapatkannya dan dalam prosesnya. Nah, kalau mendapatkannya, misalnya menangkap ayam orang, ini halal haram? Ayamnya halal nggak? Halal. Tapi kalau dipotongin tanpa menyebut nama Allah, haram. Nah, itu ya. Ya, ada orang motong ayam dengan menyebut nama Allah.
dia masaknya di tetangganya non-Islam. Kualinya sering dipakai untuk masak babinya. Kira-kira ini halal atau haram? Ya, ini awal dari proses. Jadi memprosesnya juga harus dengan baik. Nah, kita juga ketahui ada beberapa pengolahan makanan, tapi dia sembarangan saja. Ada orang membuat belacan. Tahu belacan? Wah, itu kan ada tuh cerita yang tanpa baju, injak-injak, bercucuran telinganya, bekerja itu kira-kira. Injak-injak, bercucuran. Keringatnya juga bercampur dengan terasi tadi. Makin manis ya. Nah, ini juga pertanyakan. Nah, ini bisa jadi suatu ya kan, bisa jadi najis kan. Ya, ini kan kotoran ya, kotoran. Terus dari alas kaki tadi nggak pakai alas kan, dia menjak dari mana gitu. Nah, ini juga dipertanyakan. Nah, ini beberapa menjadi kasus ya, menjadi kasus dalam segi pengolahan. Misalnya ayam, pernah. Itu kira-kira motongnya sudah pakai menyebut nama Allah nggak? Sudah sesuai dengan adat enggak? Nah, nggak tahu. Pernah enggak ya? Sudah tahu memotongnya pakai itu nggak? Menyebut nama Allah nggak? Nggak tahu. Nah, ya kan? Ini juga menjadi kasus bagi kita untuk mendapatkan benar-benar ayam itu dipotong dengan menyebut nama Allah. Maka carilah penjual yang penjual yang sudah dipotong, mati dia. Ya, penjual yang sudah dikenal dengan baik. Orang yang baik itu pastilah dia ngomongnya pakai menyebut nama Allah dan menghadap kiblat. Ya, yang penting yang utama itu adalah menyebut nama Allah. Ini ya, itu juga menjadi kasus. Maka nanti kalau gunanya jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Kadang-kadang kan ada pembeli potongnya di tempat itu sendiri kan, tengok lah, dia nggak langsung potong aja kan, atau dia bulunya nggak ambil. Nah, kita tahu, kita pesan itu kali timbang, coba dilihat dulu, periksa dulu. Nah, di situ bisa jadi. Oke, yang ketiga adalah proses memproduksinya. Selanjutnya jenis-jenis makanan halal. Nah, makanan halal yang pertama, makanan yang Allah dan Rasulnya. Yang kedua, makanan yang ya. Yang ketiga, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Ya. Nah, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Telur ayam keluar dari, tahu nggak ya? Keluar dari kadang-kadang campur dengan tainya, jijiknya itu. Tapi telurnya masih dimakan nggak? Masih. Kadang-kadang kalau beli telur ya dari warung
langsung mau buat telur sapi langsung pecah langsung terus gitu ya. Itu nggak tahu tuh nempel. Coba kalian lihat ketika itu retak, itu apa namanya, telur isi dalamnya itu kan keluar tuh di kulitnya. Sedikit banyaknya itu masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam tas sapi tadi yang akan kita santap. Nanti menyentak bekas kotoran ayam tadi, ya, itu namanya najis. Nah, maka kalau membuat telur sapi, telurnya dicuci dulu, baru dilap dan baru dipecahkan. Begitu juga dengan yang lain, ya, mau telur dadar, telur apa lagi, telur rebus, ya, dicuci dulu biar tidak kotor. Kalau sudah kotor pasti menjijikkan. Nah, ada juga tidak kotor dia tapi jijik. Ini juga dilarang untuk memakannya. Kayak sesuatu yang kita merasa jijik itu tinggalkan, jangan dimakan kalau makanan. Nah, yang ketiga, makanan yang kita mengatakan bahwa ya membahayakan kesehatan. Minuman, ya, minuman yang haram, alkohol, itu akan merusak akal, akal pikiran, ya. Ini juga bisa memabukkan, menghilangkan akal, bikin kesadaran. Maka akan bisa terjadi perkelahian, bunuh-bunuh dan sebagainya, hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang keempat, binatang ternak, sapi, unta, kerbau dan sejenisnya. Ini jenis-jenis makanan yang halal. Nah, kemudian semua binatang yang hidup di air. Ular itu hidup di air atau di darat? Dua-duanya. Ini kan di air aja. Kalau ikan paus boleh dimakan? Yang kecil dimakan. Kalau yang besar bukan yang diganas, binatang yang ganas dimakan, ya. Nah, kemudian ikan dan dilarang, bangkai ikan itu mati pun tetap bisa dimakan walaupun dia membusuk, tapi itu berbahaya juga, ya. Kalau ikan benar busuk berbau, nggak usah dimakan. Boleh dimakan, tapi bisa mengakibatkan menular ke tubuh kita, kondisi kesehatan kita, maka tinggalkan saja. Kalau misalnya terlalu sudah busuk, ya, bangkai sini, ikan sini, ikan yang mati tapi nggak terlalu lama matinya, atau yang eskan kan sudah lama mati kan dieskan busuk juga dia kan. Nah, seharusnya tidak. Kemudian hati dan limpa, hewan yang halal dimakan. Nah, hati halal kalau hati kamu, nah, santurian, ya. Nah, itu jenis-jenis makanan yang halal, ya. Nah, sekarang jenis-jenis makanan yang haram. Nah, semua makanan yang langsung dinyatakan haram adalah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3, ya, ayat 3, bukan ayat 5. Nah, satu apa? Bangkai. Tuh contohnya itu bangkai. Ada ketemu rusa mati di jalan. Nah, tak ada lagi napasnya nampakan, itu sudah menjadi bangkai. Tapi kalau dia baru ketabrak dan masih napasnya ini, tindakan saja apa yang ada di dalam mobil,
asalkan benda tak tajam. Bambu bisa, bambu masakan yang digigit. Nah, tuh. Kemudian nyebut nama Allah. Tapi kalau sudah mati maka kemudian darah. Nah, di darah ada satu orang darah penyembelihan itu ditampung, masukkan dalam kulkas, dibumbukan, itu dimakannya, itu haram. Nah, kalau ini apa? Nomor 3, daging babi sudah jelas haram. Kemudian yang kedua, daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ada orang yang burung, langsung mati burungnya. Kalau apa? Kalau dia menyebut Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya kena. Ya, gitu ya. Jadi kan kalau dari adab menyembelih itu kan menghadap kiblat. Tapi kalau dia menembak menghadap kiblat enggak. Kayak gimana tuh? Ya sah-sah saja, asalkan menyebut nama Allah. Tapi kalau masih hidup ketika ditembak, sembelih menghadap kiblat, menyebut nama Allah. Yang kelima, hewan yang mati karena dicekik. Nah, ini namanya cekiknya. Dipukul, terjatuh, ditanduk, diterkam dengan luas. Tapi kalau dia sebelum mati sempat kita sepotong, itu masih halal. Tapi kalau sudah mati, terjatuh, tercekik, dipukul, atau diterkam sama binatang lain, maka itu haram. Yang keenam, yang terakhir, hewan yang disembelih untuk berhala. Hewan yang disembelih untuk berhala diharamkan. Oke, selanjutnya, manfaat konsumsi makanan dan minuman yang halal. Seperti itu. Manfaatnya apa? Mendapatkan keridhaan Allah, mentaati perintah dan menjauhi larangannya terhadap makanan dan minuman. Nah, ini yang kedua, menumbuhkan akhlak karimah, ya, berpikir positif. Nah, ini. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga positif. Jadi kalau kita makanan yang halal, tentu akan bisa menimbulkan pikiran-pikiran negatif makanan itu. Maka orang yang sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal, yang haram, dia cenderung berpikir negatif. Suka minum minuman, berpikirlah ayam Tuhan. Jadi maka kita disarankan, ditekankan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Di akhir materi kita, ya, kita akan asesmen, ya, langsung penilaian. Apakah kalian sudah memahami tentang makanan dan minuman yang halal? Oke, ya. Nah, sekarang kalian masuk, coba ketik di Google, zoinmynews.com. Dia apa? Sudah terbuka?
masukin angkanya. Ya, ini ada masuknya. Sudah buka, masukkan semuanya. Sudah. Oke, semuanya sudah connect ya. Ada dua ini, ada pesertanya sudah masuk kalian semua. Yang HP, nanti yang HP bisa nyusul ya. Nah, kita menggunakan penilaian sistem menggunakan aplikasi quiz, ya quiz. Nah, menggunakan HP. Oke, kita mulai ya. Untuk semua, kemudian semua
menjadi harapan salah satu ini jadi FND kedua Nursila Jawa 2 ini satu. Ya, alhamdulillah pertemuan kita kali ini